Nah, yang pertama itu ada reaksi kimia. Reaksi kimia ini adalah proses perubahan zat menjadi zat baru melalui perubahan struktur molekul. Zat yang terlibat dalam reaksi kimia ini disebut reaktan, sedangkan zat yang dihasilkan sebagai produk. Ada beberapa ciri dari reaksi kimia ini, diantaranya ada perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, dan emisi dari cahaya. Nah, dari situ maka dapatlah kita tahu reaksi kimia itu dia ada berbagai perubahan. Di sini ada yang tahu nggak apa sih misalnya dari perubahan reaksi kimia itu, dan dia kan ada perubahan kimia dan ada perubahan secara fisikanya kan. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu dari perubahan kimia dan apa itu dari perubahan fisikanya? Contoh perubahannya apa aja? Ada yang tahu nggak? Contohnya tuh Bu, kayak es batu Bu, es batu yang cair gitu Bu. Itu termasuk perubahan fisika atau termasuk perubahan kimia? Fisika, Bu. Dan benar. Kasih tepuk tangan untuk Banjar. Nah, kita masuk materi kita
ketika dalam kalium permanganan dan ditambahkan asam oksalat, dia akan berubah warna menjadi bening. Kalium permanganat itu kan warnanya ungu, dan ditambahkan asam oksalat, maka dia akan menghasilkan warna bening. Nah, selanjutnya ini ada perubahan suhu. Perubahan suhu ini adalah perubahan kimia yang terjadi ketika ada perubahan yang nyata dalam suhu selama reaksi kimia. Perubahan ini terjadi ketika suhu saat kayu terbakar, yang mulanya dia apinya besar, lama-kelamaan dia akan padam dan perubahan suhunya sangat signifikan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini perubahan apa saja yang terjadi? Pada ini dia sepertinya dia pembentukan gas. Coba diperhatikan. Kalau yang ini dia perubahan apa? Perubahan warna. Ya, benar. Kalau yang pada gambar 4 ini bisa kita lihat ya, awal mulanya dia warnanya putih menjadi ungu. Ya, ini adalah penggunaan fenolphthalein dalam reaksi asam basa. Nah, ini jawabannya. Pada gambar pertama ini adalah produksi gas. Produksi gas ini misalnya, ini kan ada kapur bereaksi terhadap cuka. Maka kalau kapur dicampur dengan cuka, dia akan bereaksi gas. Sedangkan pada gambar kedua ini dia adalah pembentukan gigi yang bolong. Ini adalah perubahan warna yang terjadi. Dan yang ketiga ini ada pita magnesium yang bereaksi dengan asam klorida. Pita magnesium ini ketika dicelupkan di asam klorida dia akan menghasilkan gas. Dan gambar yang keempat tadi benar yang Maja bilang adalah perubahan warna. Nah, perubahan energi dalam reaksi kimia ini terjadi karena perbedaan jumlah energi kimia yang tersimpan antara produk dan reaktan. Energi kimia ini yang tersimpan dalam sistem disebut entalpi. Perubahan energi ini dalam reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada reaksi endotherm dan reaksi eksotherm. Reaksi eksotherm ini adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi panas atau kalor sehingga meningkatkan suhu lingkungan. Contohnya pada pembakaran petasan, pembuatan api unggun, dan pembakaran bahan bakar seperti batu bara dan bensin. Sedangkan pada reaksi endotherm, reaksi kimia yang menyerap panas sehingga mendinginkan di luar lingkungan sekitar. Nah, seperti pada contoh ini. Contoh yang pertama ini ada reaksi endotherm. Reaksi endotherm ini adalah reaksi yang pembentukan reaksi panas. Ketika reaksi eksotherm terjadi, sering terasa hangat atau panas saat disentuh. Ini seperti contohnya yaitu kayu terbakar. Kayu terbakar ini termasuk contoh reaksi eksotherm. Sedangkan yang kedua ini ada endotherm. Endotherm ini reaksi yang menyerap atau mengambil energi dari lingkungan, seperti pada proses fotosintesis. Kan kalau pada proses fotosintesis itu dia mengambil dari cahaya matahari kan? Nah, maka itu disebut dengan reaksi endotherm. Yang ini ada beberapa contoh tadi
Gimana, ada yang kelompoknya udah selesai? Ya, silakan kerjakan, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Nah, waktunya udah habis. Siapa yang kelompoknya mau maju duluan nih? Ini aja Bu. Siapa yang kelompoknya mau maju duluan, nanti ibu kasih rewardnya deh. Waktu dulu. Ibu ada bawa coklat. Jadi kalau misalnya siapa kelompoknya yang berani tampil dulu, nanti ibu kasih coklat. Siapa nih yang mau tampil dulu? Ini Bu, kelompok kami Bu. Nah, silakan kelompok aja. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya itu tadi adalah kita mencari tentang reaksi kimia berdasarkan di lingkungan kita ataupun di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dari kelompok kami itu ada seperti contohnya membuat kue. Saat kita membuat kue, adonan yang awalnya merupakan campuran bahan kering dan basah berubah menjadi adonan yang lebih kental dan elastis setelah diuleni. Nah, setelah dipanggang, adonan berubah warna menjadi coklat keemasan dan mengeluarkan aroma khas kue. Yang kedua ada susu menjadi asam. Susu yang disimpan dalam suhu ruang dalam waktu yang lama akan berubah rasa menjadi asam dan baunya menyengat. Nah, jika ditambahkan sedikit soda kue akan muncul gelembung gas dan disitulah reaksi kimia terjadi. Terus ada besi bekarat. Nah, permukaan besi yang terpapar udara dan air akan berubah warna menjadi coklat kemerahan dan muncul lapisan seperti debu. Nah, udah kok. Silakan duduk aja. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, bagus sekali ya contoh-contoh di kehidupan sehari-hari kita. Masih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Nah, tadi contohnya yang pertama tadi membuat kue. Sangat sering terjadi ya di kehidupan sehari-hari kita kalau misalnya pembuatan kue itu. Yang kedua tadi ada Susu yang jadi asam. ya, itu susu yang menjadi asam tuh biasanya kalau susu udah lama dia akan terasa asam. Ya. Itu juga termasuk dalam reaksi kimia. Yang ketiga tadi ada perkarakan pada besi ya. Nah, dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan dan sudah ada tugas yang Ibu berikan tadi, ada yang kurang dimengerti atau ada yang ditanyakan nggak? Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Paham Bu? Nah, paham ya. Jadi kalau misalnya udah paham, nanti kalau Ibu kasih tugas proyek, jadi kalian bisa kan mengerjakan dengan berkelompok ini. Ya Bu. Nanti tugasnya Ibu share di grup kita. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa saja dari materi kita hari ini? Misalnya secara dari perubahan kimianya, kesimpulan tadi perubahan kimia tadi apa? Dia bisa menyimpulkan nggak? Masih tidaknya nggak apa-apa Bu? Ini nggak apa.
Sedangkan pada indikator ini tadi ada beberapa indikator seperti ada reduksi gas, produksi padat, reduksi warna, dan reduksi perubahan suhu. Sedangkan pada perubahan energi dalam reaksi kimia ini ada berupa reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Pada reaksi eksotermik ini dia adalah melepas energi, dan reaksi endotermik ini adalah menyerap energi. Nah, setelah kita kasih kesimpulan, maka kita sudah berada di penghujung pertemuan kita ya. Nanti kalau untuk tugas proyeknya Ibu share ya di grup, itu silakan dikerjakan. Nanti udah Ibu kasih setiap satu kelompok satu contoh, maka kalian akan uraikan contoh-contoh itu. Nah, baik, waktunya pun udah habis, maka